Betul, Ceng. Baik, baik Bapak Ibu para santri yang berbahagia, mari kita awali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya ali. Bapak Ibu dan para santri jamaah majelis Tadabbur Interaktif Al-Quran yang berbahagia, Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa hadir di majelis Tadabbur Interaktif Al-Quran episode yang ke-975 yang bertepatan dengan 16 Zulhijjah 1446 Hijriah atau 12 Juni 2025 Masehi. Mari kita awali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bersama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah keberkahan di pagi hari ini, mari kita awali juga dengan tilawatul Quran, membaca suratul Fatihah dan beberapa ayat dari surah Maryam. Kepada Ustadz Fathur Rahman atau yang mewakili untuk bisa memimpin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذين كفروا بآياتنا وقال لا أوتيان وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا سنكتب ما يقولون ومد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتين فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سنكفرنا بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فلا تعجل عليهم، إنما نعدهم لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا
ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون نشف لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتشق الأرض وتهر الجبال هدا أن دعوا إلى الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan para santri yang berbahagia, sudah kita baca bersama suratul Fatihah dan beberapa ayat dari surah Maryam. Mudah-mudahan kelak menjadi syafi'an li ashabihi dan juga tentunya menambah keberkahan di pagi hari ini insyaallah. Dari santri pagi hari ini apakah sudah ada yang bersedia untuk menyampaikan hasil tadaburnya? Ananda Aina. Baik. Baik, Bapak Ibu dan para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak presentasi hasil tadabbur dari salah satu santriwati di Pondok Pesantren Al-Qudwa yang pagi hari ini akan dibacakan disampaikan oleh Ananda Aina. Kepada Ananda Aina dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aina Syakira dari kelas 8 SMP IT Al-Qudwah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tadabbur surat Maryam ayat 71. Surat Maryam adalah surat ke-19 dalam Mushaf Al-Quran. Surat ini dinamakan Maryam karena di dalamnya memuat kisah luar biasa tentang Siti Maryam, Bunda Nabi Isa alaihissalam. Kisah beliau adalah sebuah manifestasi keimanan, ketabahan, dan mukjizat yang menakjubkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Maryam bukan hanya sekedar deretan ayat-ayat, melainkan sebuah untaian kisah inspiratif dan pelajaran berharga yang melintasi zaman. Surat ini menghadirkan narasi tentang para nabi dan rasul seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ismail, dan Nabi Idris. Melalui kisah-kisah mereka, Allah mengajarkan kepada kita tentang tauhid, kesabaran dalam menghadapi cobaan, pentingnya doa, dan kebenaran janji-janjinya. Lebih dari itu, surat Maryam juga dengan gamblang menggambarkan tentang kekuasaan Allah yang Maha Kuasa dalam menciptakan sesuatu tanpa adanya sebab yang lazim, seperti kelahiran Nabi Yahya dari seorang orang tua yang sudah tua renta dan mandul, serta kelahiran Nabi Isa tanpa ayah. Ini adalah bukti nyata bahwa bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin. Pada kesempatan kali ini, kita akan memfokuskan perhatian pada salah satu ayat yang sangat penting dan seringkali menjadi peringatan bagi kita semua tentang realitas akhirat, yaitu surat Maryam ayat 71. Ayat ini membawa sebuah peran universal yang wajib kita renungkan dan pahami maknanya secara mendalam. Masuk ke tadabbur surat Maryam ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Artinya, dan tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu kepastian yang sudah ditetapkan. Quran Surat Maryam ayat 71.
Tafsir Kemenak RI. Kemudian Allah mengarahkan firman-Nya kepada manusia seluruhnya dan menerangkan bahwa semua orang akan dibawa ke tempat di mana neraka berada. Mereka didekatkan ke neraka itu dan berdiri di sekelilingnya. Hal ini sudah menjadi ketetapan yang tidak dapat diubah lagi dan harus terlaksana. Dalam hadis Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri diterangkan, kemudian dipancangkan jembatan di atas jahanam dan syafaat diperbolehkan. Mereka berkata, "Ya Allah, selamatkanlah kami." Rasulullah ditanya, "Apakah jembatan itu?" Rasulullah menjawab, "Tempat berpijak yang licin, ada alat penyambar dan pencantol, dan duri seperti yang ada di Najd, yang memiliki duri kecil yang diberi nama As-Sa'dan. Ada orang mukmin yang berjalan sekejap mata seperti kilat, angin, burung yang terbang, kuda pancauan, dan seperti orang yang berkendara. Maka ada yang selamat, tertangkap, dan lolos, ada pula yang terlempar ke dalam neraka jahanam." Tafsir Ibnu Katsir. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Harb, telah menceritakan kepada kami Khalid ibnu Sulaiman, dan dari Kasir ibnu Ziyad al-Bursuni dari Abu Sumayyah yang mengatakan, kami berselisih tentang makna al-wurud, mendatangi, yang ada dalam ayat ini. Sebagian dari kami mengatakan bahwa neraka jahanam tidak dimasuki oleh orang-orang mukmin. Sebagian lainnya mengatakan bahwa semua manusia memasukinya. Kemudian Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Kemudian saya bersua dengan Jabir ibnu Abdullah dan kutanyakan kepadanya masalah tersebut. Sesungguhnya kami berselisih pendapat tentang makna al-wurud pada apakah maknanya? Jabir menjawab, semuanya mendatangi neraka. Sulaiman ibnu Murrah mengatakan bahwa mereka semua memasukinya. Lalu ia mengisyaratkan kedua jari telunjuknya ke arah kedua telinganya dan mengatakan bahwa ia akan diam seandainya belum pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tiada seorang pun yang bertakwa dan tiada pula seorang pun yang durhaka melainkan memasuki neraka." Maka neraka jahanam bagi orang-orang mukmin terasa sejuk dan menjadi keselamatan sebagaimana yang pernah dialami Nabi Ibrahim. Sehingga neraka terdengar suara gemuruh karena sejuknya neraka mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Makna mendalam wariduha, mendatangi neraka. Ayat ini sekerap menimbulkan pertanyaan dan bahkan kekhawatiran, apakah semua manusia pasti akan memasuki neraka? Untuk memahami ini, kita perlu melihat lebih jauh penafsiran para ulama mengenai frasa wariduha. Ada beberapa pandangan utama, namun pandangan yang paling kuat dan diterima luas adalah yang pertama, melewati jembatan Sirat. Mayoritas ulama menafsirkan bahwa mendatangi neraka di sini merujuk pada kewajiban setiap manusia, baik mukmin maupun kafir, untuk melewati jembatan Sirat. Jembatan jembatan ini terbentang di atas neraka jahanam bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sirat akan terasa mudah dilewati bahkan secepat kilat atau seperti angin. Namun orang-orang yang ingkar dan berbuat zalim, sirat akan sangat sulit, licin, dan pada akhirnya akan menjerumuskan mereka ke dalam neraka jahanam. Yang kedua, melihat dan merasakan kengeriannya. Penafsiran lain menyebutkan bahwa semua manusia akan melihat dan merasakan kengerian neraka jahanam, setidaknya dari dekat sebagai bagian dari hari perhitungan dan balasan amal. Ini adalah peringatan keras tentang dahsyatnya azab Allah. Yang ketiga, masuk ke dalamnya. Tentu saja bagi orang-orang kafir dan mukmin yang membawa dosa besar tanpa taubat, mereka akan memasuki ke dalam neraka jahanam sesuai dengan janji dan ketetapan Allah. Hatmam maqdiyah, ketentuan yang sudah ditetapkan. Bagian kedua dari ayat ini, kana ala rabbika hatmam maqdiyah adalah penegasan yang sangat kuat. Ini berarti ketetapan mutlak. Mereka melewati neraka melalui sirat adalah ketetapan Allah yang pasti, yang tidak dapat dihindari atau dibatalkan oleh siapapun. Ini adalah bagian dari rencana dan kehendaknya di hari kiamat. Kedua, keadilan dan kekuasaan Allah. Ayat ini menegaskan keadilan Allah dalam menghisap setiap amal perbuatan hambanya. Tidak ada yang luput dari perhitungannya. Ini juga menunjukkan kekuasaan mutlak Allah atas segala sesuatu. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada seorang pun di antara kamu melainkan akan mendatangi neraka itu. Ini adalah pernyataan universal yang mencakup seluruh umat manusia tanpa terkecuali, baik mukmin maupun kafir. Kana ala rabbika hasmam maqdiyah, hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Mengunci pemahaman kita bahwa sebuah realitas yang tak terhindarkan ini bukan sekedar ancaman, melainkan bagian dari sistem keadilan dan perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Fikulugoh. Kata wariduha berasal dari kata waroda yang secara bahasa berarti mendatangi sumber air atau datang ke suatu tempat.
Dalam ayat ini, makna secara kiasan adalah mendatangi neraka jahanam. Para musafir seperti Ibnu Abbas dan Qatadah menyatakan bahwa semua manusia akan melewati neraka di atas Sirat. Namun orang-orang beriman akan diselamatkan sedangkan orang kafir akan jatuh ke dalamnya. Kata kana di sini bukan hanya menunjukkan waktu lampau, tetapi fungsinya adalah balagoh adalah menyatakan kepastian bukan kronologi. Jadi ini adalah ketentuan yang sudah pasti terjadi menurut ilmu Allah. Kemudian kata hasmam adalah masdar dari akar kata tamim yang berarti memutuskan atau menetapkan secara pasti. Kata ini digunakan untuk memberikan makna bahwa hal ini adalah sebuah takdir atau ketetapan absolut dari Allah. Yang terakhir maqdiyah, besar dari akar kata ya yang berarti memutuskan hukum atau perkara. Bentuk isim maf'ul ini menunjukkan bahwa keputusan itu sudah dibuat dan tidak bisa diubah. Dengan demikian secara lugawi dan maknawi, ayat ini menekankan bahwa setiap manusia tanpa kecuali akan menghadapi neraka sebagai bentuk ujian atau hisab dan bahwa hal itu adalah ketentuan Allah yang final yang tidak dapat ditawarkan. Fikul munasabah. Pada ayat sebelumnya, Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir yang meragukan hari kebangkitan dan hisabnya. Misalnya, dan manusia berkata, apakah apabila aku telah mati, niscaya aku akan dikeluarkan hidup-hidup? Quran Surat Maryam ayat 66. Kemudian Allah menjelaskan bahwa mereka pasti akan kembali dibangkitkan dan akan menghadapi neraka yang telah dijanjikan untuk orang-orang durhaka. Maka ayat 71 datang sebagai penegasan dan penutup argumen bahwa semua manusia akan melewati neraka, bukan hanya orang-orang kafir sebagai bentuk adilan dan ujian. Ayat ini menyambung tema pembalasan dan kepastian hari kiamat setelah ancaman kepada orang-orang kafir dijelaskan. Allah memperluas mencakup bahwa semua manusia termasuk orang beriman akan mendatangi neraka, walau dengan nasib yang berbeda. Munasabah dengan ayat setelahnya, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ayat ini memberikan klarifikasi penting terhadap ayat 71. Semua akan melewati neraka, tetapi orang bertakwa akan diselamatkan, sedangkan orang zalim akan binasa di dalamnya. Ayat 71 menjelaskan keumuman proses semua mendatangi neraka dan ayat 72 menjelaskan perbedaan hari akhir berdasarkan amal. Ini menjadi pelajaran bahwa ujian Allah itu menyeluruh tetapi balasannya penuh keadilan. Fikul idarah. Pertama, prinsip kepastian rencana dan keputusan. Hasmam Maqdiyah menegaskan bahwa keputusan Allah adalah pasti dan final dalam konteks manajemen. Ini mencerminkan bahwa setiap pemimpin atau manajer harus memiliki ketegasan dalam membuat keputusan yang jelas, pasti, dan didasarkan pada pertimbangan matang, bukan spekulasi atau keraguan. Kedua, kesetaraan dan standarisasi proses. Wa im minkum illa waridha, menunjukkan bahwa semua manusia tanpa kecuali akan melewati proses yang sama. Ini bisa ditarik sebagai prinsip keadilan prosedural dalam manajemen. Tidak ada yang diistimewakan di depan sistem. Semua harus melalui tahap-tahap yang telah ditentukan seperti standar operating prosedur dalam organisasi. Tiga, tanggung jawab mutlak di tangan pemimpin tertinggi. Ayat ini menyebutkan bahwa ketentuan itu adalah ala rabbika, berada di bawah ketetapan Rob, Tuhan sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam manajemen ini. Mengatakan bahwa dalam struktur organisasi, pemimpin tertinggi bertanggung jawab terhadap kebijakan akhir dan harus menyiapkan keputusan yang jelas, adil, dan bertanggung jawab. Keempat, perencanaan strategi jangka panjang. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah menetapkan takdir secara azali. Ini sejalan dengan prinsip perencanaan jangka panjang dalam manajemen. Sebuah organisasi atau kepemimpinan yang sangat harus memiliki visi jangka panjang dan skenario strategis yang sudah diperhitungkan dengan cermat. Kelima, ujian sebagai bagian dari proses. Semua manusia akan melewati neraka. Menurut banyak musafir, ini bermakna ujian. Dalam idarah, hal ini menggambarkan bahwa ujian tentang tantangan dan evaluasi adalah bagian dari proses dalam organisasi. Tidak ada hasil akhir yang layak tanpa proses pengujian terhadap kesiapan, integritas, dan kesetiaan. Fikul Hadoroh. Pertama, kesadaran akhirat sebagai pilar keradaban. Ayat ini menegaskan bahwa setiap manusia akan melewati neraka sebagai bentuk pertanggungjawaban atas hidupnya dan
Dalam konteks peradaban, ini mengajarkan kita bahwa sebuah masyarakat yang maju harus dibangun atas kesadaran atau konsekuensi. Bukan hanya kebebasan, peradaban Islam tidak sekedar teknologis, tetapi berjiwa akhirat, yaitu sadar bahwa setiap keputusan sosial, ekonomi, dan politik akan dimintai pertanggungjawaban. Kedua, keadilan dan kesetaraan sebagai fondasi peradaban. Ayat ini menyatakan bahwa tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatanginya. Artinya, semua manusia diperlakukan sama di hadapan hukum Tuhan, tanpa memandang status, kekayaan, atau keturunan. Dalam rangka peradaban, ini menjadi prinsip bahwa masyarakat yang adil harus memimpin persamaan di hadapan hukum dan menolak segala bentuk diskriminasi. Peradaban Islam lahir bukan hanya karena ilmu dan militer, tetapi karena nilai keadilan yang ditegakkan atas semua manusia. Ketiga, peradaban memerlukan ketetapan nilai. Allah menggunakan Hatma Maqdiyah. Ini mengajarkan bahwa sebuah peradaban memerlukan sistem nilai yang teguh dan tidak berubah oleh hawa nafsu zaman. Nilai-nilai moral dan akidah yang kokoh menjadi fondasi sebuah peradaban bertahan. Keempat, ujian sebagai mekanisme pemurnian peradaban. Makna wariduha juga bisa dibaca sebagai simbol bahwa ujian adalah jalan menuju kelayakan. Dalam konteks peradaban, masyarakat yang besar harus melewati tantangan besar, dan hanya yang sabar, adil, dan bertakwa yang akan bertahan. Terakhir, fiqhul hidayah. Yang pertama, kesadaran akan akhirat sebagai petunjuk hidup. Ayat ini menegaskan bahwa setiap manusia akan melewati neraka baik secara hakiki atau sebagai ujian. Ini mengajarkan bahwa hidup dunia bukanlah tempat kebahagiaan abadi, melainkan tempat ujian dan persiapan menuju akhirat. Kesadaran ini adalah hidayah agar kita tidak berbuat tidak terbuai dengan kehidupan duniawi semata. Kedua, keyakinan terhadap ketetapan Allah. Kana ala rabbika hatman maqdiyah menegaskan bahwa ketetapan ini adalah keputusan mutlak dari Allah. Ini mengajarkan agar kita meyakini takdir dan rencana Allah dengan penuh keikhlasan dan tawakal yang merupakan bagian dari hidayah hati. Ketiga, pengingat untuk menyadari kesalahan dan bertaubat. Menyadari bahwa setiap manusia pasti akan mendatangi neraka seharusnya menjadi peringatan bagi kita untuk tidak merasa aman dari dosa dan selalu berusaha memperbaiki diri. Hidayah yang sesungguhnya adalah kesadaran yang mendorong kita untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Keempat, motivasi untuk beramal soleh. Ayat ini sebagai pengingat bahwa hari pembalasan pasti akan datang. Hidayah di sini menuntun kita untuk menjalani hidup dengan amal soleh sebagai bekal agar tidak termasuk yang terperangkap dalam azab. Lima, menghilangkan sikap sombong dan meremehkan hari kiamat. Banyak orang yang lalai karena menganggap hari akhirat itu jauh atau tidak pasti. Ayat ini menghilangkan keraguan itu dan memberikan hidayah agar manusia berpikir realitas tentang kematian dan kehidupan setelahnya, sehingga menghindari sikap angkuh dan sombong. Sekian 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 presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan kepada Anda Aina yang telah membacakan hasil tadaburnya pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya mari kita simak pembacaan hadis dari kitab Sahih Bukhari yang akan dibacakan oleh Ustaz Fatur. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadratul Mukarramin Fadilatul Ustaz Dr. Kiai Haji Amang Syafruddin LCMM wa kadzalika Ustazah Hajah Suryanti SAG MM wa kadzalika al-asatidzah wal ustadzat hadirin wal hadirat ahibbai at-tullab akhwati at-talibat rahimani wa rahimakumullah wa asadakumullahu sabahakum. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Sahihul Bukhari dalam bab naumir rijali fil masjid, yaitu bab tentang tidurnya seorang laki-laki di masjid. Wa qala Abu Qilabah qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darani amin. Wa qala Abu Qilabah an Anasin, bahwasanya Abu Qilabah mengatakan dari Anas, qadima rahtun min uqlin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fakanu fis suffati wa qala Abdurrahman ibn Abi Bakar kana ashabu suffatil fuqara, bahwasanya dari kalangan kaum suffah ya, mereka istirahat di masjid pula. Jadi masjid itu juga menjadi tempat untuk peristirahatan. Haddatsana Musaddadun qala, telah menceritakan kepada kami Musaddad, ia mengatakan haddatsana Yahya an Ubaidillah qala, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah, ia mengatakan haddatsani Nafi'un qala, telah menceritakan kepadaku Nafi', ia mengatakan akhbarani Abdullahi annahu kana yanamu wa huwa syabun a'zabu la ahla lahu fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengabarkan kepadaku bahwasanya Abdullah, ya, jadi Abdullah mengabarkan kepada Nafi' tadi bahwasanya dia itu tidur di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Abdullah masih dalam keadaan syabun, ya, masih ke dalam muda dan masih bujangan, ya. Syabun a'zabu, ya, syabun a'zab itu artinya adalah pemuda yang masih bujangan, yang masih lajang, ya, belum menikah. La ahlalahu, yang tidak mempunyai keluarga, maksudnya keluarga apa namanya, dalam pernikahan, sehingga dia tidur di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, ia mengatakan haddatsana Abdullahil Aziz bin Abi Hazim an Abi Hazim an Sahal bin Sa'din qala, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abu Hazim dari Abu Hazim dari Sahal ibn Sa'ad, ia mengatakan Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baita Fatimata falam yajid aliyan fil baiti faqal, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya Fatimah dan dia tidak menemukan Ali di rumah Fatimah. Maka beliau pun bertanya, Aina bnu ammiki, di mana anak dari pamanmu, ya, karena Ali bin Abi Thalib itu adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menikah dengan anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat, maka Fatimah pun menjawab, kana baini wa bainahu syai'un faghadabani fakharaja falam yaqil indi. Aku bersama dengannya, maksudnya dengan Ali, antara aku dan Ali itu syai'un, ya, ada sesuatu. Makna sesuatu di sini adalah, ya, apa namanya, bisa dikatakan ada cekcok antara suami istri, ada cekcok antara Fatimah dan Ali, sehingga ya mungkin terjadi sedikit perdebatan di antara mereka. Faghadabani, sampai membuat diriku marah. Artinya
marah pun menguasai diriku gitu kan. Artinya Fatimah mengatakan bahwasanya dia sampai marah gitu karena cekcok bersama dengan Ali. Fakharaja falam yaqil indi. Maka akhirnya Ali pun keluar dari rumah dan belum kembali lagi ke rumah. Ya, jadi terjadi cekcok, terjadi sesuatu ya apa namanya perdebatan antara Fatimah dan Ali sehingga membuat apa Fatimah marah ya dan akhirnya Ali yang keluar dari rumah. Maka ini ya apa namanya Ali bin Abi Thalib dan juga Fatimah itu bukan orang biasa ya artinya eh, anak Rasulullah SAW dan juga mantu Rasulullah SAW itu juga mengalami yang namanya perselisihan ataupun perdebatan dalam rumah tangga dan memang sudah selayaknya ya bagi seorang laki-laki itu untuk mendewasakan diri untuk dewasa dalam rumah tangga sehingga apa bukannya melawan tapi justru mengalah ya maka sudah kelihatan di sini yang merasa marah ya itu adalah Fatimah jadi bukan Ali dan yang keluar dari rumah adalah Ali bukan Fatimah. Akhirnya Ali membiarkan Fatimah untuk tetap berada di dalam rumah. Maka ini merupakan salah satu etika, salah satu adab juga dalam rumah tangga yang tentunya salah satu cara untuk menyelesaikan masalah ataupun meredam masalah yang terjadi khususnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li insanin maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada seorang ya kepada sahabat yang ada pada saat itu ya tidak disebutkan di sini orangnya siapa namun hanya dikatakan sebagai insan ya artinya salah seorang sahabat ya. Unzur aina huwa ya tolong cari di mana dia. Ini Rasulullah menyuruh sahabat tersebut untuk mencari Ali. Faja'a faqal maka kemudian dia datang dan mengatakan ya Rasulullah huwa fil masjidi raqidun. Wahai Rasulullah dia sedang berada di masjid raqidun. Mana raqid? Berbaring ya. Raqidun itu artinya berbaring enggak sampai tidur ya. Tidur tapi masih terjaga. Tidur masih terjaga itu artinya dia masih sadar dengan ya, apa yang terjadi di sekitarnya gitu. Ya ini wahwa raqid ya dan ini apa namanya raqid ya, jadi raqid itu tidur tapi masih terjaga dengan situasi di sekitarnya enggak benar-benar tidur gitu jadi kalau misalnya ada maling gitu kan atau ada orang yang berjalan dia sadar gitu oh ada orang yang berjalan walaupun enggak tahu siapa ya karena matanya merem gitu kan maka ini disebut dengan raqid. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaji'un qad saqata rida'uhu an syaqqihi wa asabahu turabun. Maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemuinya wa huwa muttaji', ya. Muttaji' itu dalam keadaan berbaring, ya, ittija'. Jadi dibaring di masjid qad saqata ridauhu yang mana selendangnya ataupun ridanya sorbannya jatuh ya. Artinya dari pundaknya gitu, dari kepalanya wa asabahu turab dan ya saking lamanya mungkin sampai apa namanya berdebu gitu tubuhnya Ali bin Abi Thalib. Artinya sudah nggak juga terlalu lama, nggak juga dalam waktu yang sudah sebentar gitu. Artinya sampai debu pun sudah ya karena kondisinya pada saat itu adalah di kota Madinah itu apa namanya gurun pasir ya sehingga kalau misalnya ada angin kencang ya itu debu-debu itu masuk ke dalam masjid. Nah, ini kondisinya Ali bin Abi Thalib ini sampai ya kena debu tersebut gitu. Ya artinya kan Ali tidak banyak bergerak sehingga sampai debu itu mengenai dirinya ataupun menutupi dirinya. Ya. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahuhu anhu wa yaqul maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membersihkan debu tersebut yang menempel di tubuhnya Ali bin Abi Thalib dan bersabda kum aba turabin bangunlah wahai Abu Turab bangunlah wahai Abu Turab. Abu Turab itu berarti ya bapak debu kan ya maksudnya bapak debu itu maksudnya orang yang sedang tertidur ya tapi sampai ditutupi debu gitu maksudnya dikatakan Abu Turab ya ya makanya Rasulullah sampai membangunkan Ali bin Abi Thalib. Di sini poinnya bukan terkait dengan apa yang terjadi dalam apa namanya keluarganya Fatimah dan juga Ali, tapi poinnya adalah bagaimana Ali bin Abi Thalib saja ya seorang mantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu
memilih untuk tidur di masjid gitu ya, untuk istirahat di masjid, menjadikan masjid sebagai tempat peristirahatan ya, sebagai tempat untuk tidur pada saat itu. Ya, karena memang bukan waktu sholat ya, bukan waktu sholat. Kalau waktu sholat maka tentunya tidak digunakan untuk tidur. Kemudian haddatsana Yusuf ibnu Isa qala, telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Isa, ia mengatakan haddatsana ibnu Fudailin an abihi an Abi Hazimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah menceritakan kepada kami Ibnu Fudail dari ayahnya dari Abu Hazim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan Ra'aitu sab'ina min ahli suffah ma minhum rajulun alaihi ridaun. Aku melihat 70 orang sufah ya, ahli sufah itu maksudnya orang sufah yang di antara mereka itu laki-laki yang tidak memiliki rida, maksudnya apa namanya, kain penutup tubuh mereka secara sempurna, artinya enggak sempurna. Ima izarun wa ima kisaun qad rabatu fi a'naqihim ya. Baik itu sarung ataupun kain yang mereka ikatkan di leher mereka, tentunya untuk menutup apa namanya, tubuh mereka. Faminha ma yablughu nisfas saqain ya. Dan di antara mereka ada yang pakaiannya itu yang menutupin setengah dari tubuhnya. Wa minha ma yablughul ka'bain, ada yang sampai panjang sampai ke kakinya. Fa yajma'uhu biyadihi karahiyata an tura auratuhu ya. Di mana mereka melakukan hal tersebut ya untuk menutupi tubuh mereka, khawatir ya akan apa namanya, khawatir aurat mereka akan terlihat. Maksudnya berusaha untuk bagaimana kain yang mereka punya ya hanya sedikit itu untuk menutupi tubuh mereka sehingga aurat mereka tidak tersingkap ataupun tidak terlihat ya. Karena memang ahlu sufah ini terkenal memang kondisi orangnya itu yang keterbatasan ya, terkenal dengan orangnya yang sederhana ya, sederhana dan juga tidak banyak apa namanya ya pakaiannya itu ataupun misalnya yang mereka miliki itu tidak banyak, sehingga kesederhanaan yang mereka tampilkan ya bukan artinya miskin ya. Ya kalau misalnya miskin itu beda mana, namun kalau sederhana itu memang benar-benar menjadikan ya dunia itu hanya sekedar saja gitu. Dunia hanya ya hanya sekedar untuk tempat beribadah dan seterusnya, namun lebih mementingkan kepada akhiratnya. Wallahu alam. Ya, jadi mungkin ini yang dapat saya sampaikan ya, ibrah dan juga pembelajaran yang dapat kita ambil bahwasanya ya sekelas Nabi SAW dan juga para sahabat saja menjadikan masjid itu memang benar-benar sebagai tempat yang nikmat, selain untuk sholat, selain untuk majelis ilmu, selain untuk majelis ta'lim, juga dijadikan bahkan sampai istirahat pun itu di masjid ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengajarkan ya ketika sedang terjadi perdebatan dengan istri beliau ya, dengan istrinya ya, dia tidak memilih keluar dari rumah itu untuk ke tempat-tempat apa? Tempat-tempat hiburan, tempat-tempat macam-macam gitu. Tapi memilih di masjid untuk menenangkan dirinya ya, dan untuk sampai menunggu meredamnya amarah dari Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu kejemain wallahu muwaffiq ila muthariq. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan juga menjadi pembelajaran untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada Ustaz Fatur yang telah membacakan hadis dari kitab Sahih Bukhari pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya mari kita simak bersama kajian tadabbur interaktif Al-Quran, tadabbur kita semua. Fadilul Ustaz Dr. Kiai Haji Amang Syafruddin Al-Siamam Hafidhahullah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, cek. Sudah? Aceng?
Assalamualaikum Mbak Ceng. Halo, halo. Sudah jelas, Ustaz. Terdengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi أنعم علينا بنعم الإيمان والإسلام والإحسان. نسألك اللهم يا ربنا بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كما نشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ونبيك ورسولك. فلك الحمد يا رب أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. فلك يا ربنا أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك آنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. واغفر لنا يا رب ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم أنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا عبادك وإيماء أبناء وبنات عبادك وإيمانك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاء. نسألك اللهم يا رب بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم يا رب فارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا يا ربنا تلاوته وتدبره وتطبيقه والدعوة إليه وحفظه آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين. عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Hamba-hamba Allah, jemaah matrik Majelis Tadabbur Interaktif
Hafidhakumullah, semoga senantiasa dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Doa dan kalimat yang begitu sempurna dari Allah sebagaimana pesan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjaga kamu. Saat kita ingin dijaga Allah Subhanahu wa taala, maka syarat yang pertama adalah jaga Allah. Jaga saat kau sebut Allah dengan hatimu yang penuh dengan getaran, penuh dengan keimanan, penuh dengan keyakinan kepada Allah bahwa Dia satu-satunya Rabb, pencipta, penguasa yang maha menentukan kehidupan kita. Disitulah jaga hatimu sekali lagi, terutama keikhlasan kita. Jaga keikhlasan hati kita pada saat menyebut Allah. Pada saat kita membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, terutama agamanya yang dirumuskan dalam kitab sucinya Al-Quran dan sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga agama Allah, jaga kitabullah, jaga kemudian sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga keimanan kita, jaga ketakwaan kita, dan jaga sampai pada akhirnya Allah menjaga lisan kita di akhir kehidupan kita dengan mengucap la ilaha illallah. Siapa yang mengkana akhiru kalamihi, yang akhir perkataannya la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Tentunya hamba-hamba Allah, jangan dikira nanti pada saat sakaratul maut begitu mudah kita mengucapkan la ilaha illallah. Kecuali sekali lagi orang-orang yang bertakwa dan beriman kepadanya. Untuk itu masyarakat muslimin, majelis ini, majelis tadabbur interaktif adalah majelis iman sekali lagi. Hayya bina nu'min sa'ah. Begitulah para sahabat mengajarkan pada kita. Yuk duduk sejenak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah tadi sudah disampaikan. Penting saat kita menyebut Allah. 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 Penuh dengan getaran hati yang luar biasa. Yang menggetarkan seluruh alam semesta ini. Nah, begitu hanya dengan keimanan kepada para malaikat Allah Azza wa Jalla, keimanan kepada kitab-kitab Allah, keimanan kepada para Rasul Allah dan para Nabi Allah, keimanan kepada hari kiamat, dan terakhir keimanan kepada qada dan qadar Allah. Majelis ini adalah majelis untuk terus kita mengasah, meningkatkan, memahami, memperdalam, memperluas, dan melaksanakan iman dalam kehidupan kita dalam bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang sekali lagi adalah representasi atau perwujudan daripada iman. Tentunya ketakwaan yang sangat berbeda dengan hanya sekedar kita menjalankan atau menjauhkan. Menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Tidak hanya sekedar itu. Tetapi kalau sudah berangkat dari iman, maka cintalah yang bicara. Cinta. Semuanya karena cinta. Cinta Allah. Hubballah. Sebagaimana Allah begitu mencintai hamba-hambanya, siapa yang lebih mencintai diri kita selain Allah Subhanahu wa taala. Dan saat Allah mencintai kita, Allah tahu persis cara mencintainya. Saat seorang anak dicegah oleh bapak dan ibunya, udah jangan main HP terus. Itu bukan karena apa-apa, tapi karena cinta. Seorang guru mengingatkan anak-anaknya, sudah nak, jangan terus main HP, jangan terus main internet dan seterusnya. Semuanya karena guru cinta dan begitu sayang kepada kalian anak-anakku sekalian para santri yang saya mulia. Hamba-hamba Allah, sekali lagi, landasilah segala keimanan kita sekali lagi dengan cinta. Cinta dan cinta kepada Allah. Masih ingat semua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kerap saya sampaikan ketika ada seseorang sahabat masih muda belia yang dipercaya oleh kaumnya untuk jadi imam. Dia biasanya menjadi imam itu setelah ikut sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah Munawwarah, kemudian pulang kampung alias pulang ke wilayahnya, memang agak jauh, dan di situ beliau mengimami kaumnya, karena kaumnya tidak mungkin berangkat ke Masjid Nabawi semuanya.
Nah, saat dia menjadi imam, kerap kali dia itu kalau jadi imam selalu saja membaca surah Al-Ikhlas. Masih ingat? Selalu membaca surah Al-Ikhlas. Ya. Jadi sebelum membaca surah, setelah dia membaca suratul Fatihah, sebelum surah yang lain dia baca yang namanya suratul Ikhlas tadi. Baru membaca surah yang lain atau dibalik. Baca surah yang lain, kemudian baca surah Al-Ikhlas. Tentunya itu sangat mengganggu para sahabat atau makmum di belakangnya. Kata mereka, nah kenapa kau tidak pilih salah satu ini? Baca suratul Ikhlas atau baca surah yang lain? Kenapa harus dua-duanya? Kenapa mereka bertanya? Karena Nabi SAW tidak pernah melakukan itu. Maka begitu sholat dia mengulang kembali. Akhirnya makmum itu mungkin protes dan mereka mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ini anak kalau jadi imam selalu begitu. Jadi diceritakan Nabi dengan sangat-sangat penuh dengan kasih dan cinta. Begitulah Rasulullah kepada para sahabatnya, kepada umat ini. Tentunya saat dia menegur sang anak, kenapa kau tidak dengarkan semua saran dan permintaan dari makmum kamu atau kaum kamu? Tapi ada yang terbersit di hati Nabi. Sebuah pertanyaan yang sangat-sangat menarik dan strategis. Apa itu? Kata Nabi, memang kau lakukan itu karena apa? Kenapa kau lakukan itu, Haina? Maka orang tersebut atau sang anak muda yang jadi imam itu mengatakan, ya Rasulullah, inilah uhibbu. Ya Rasulullah, aku sangat mencintai. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, hubbuka ilaiha adfalakal jannah. Cintamu itulah kepada surah tersebut, yaitu cintamu kepada surat Ikhlas itulah yang akan mengantarmu ke dalam surga. Allahu Akbar walillah. Itulah pentingnya cinta melatar belakangi semua kegiatan dan aktivitas kita sepanjang al-hubbu fillah. Cinta itu pun dilakukannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Saat ini kita bersyukur kehadirat Allah bagi limpahan kenikmatan, sebab dialah yang menganugerahi kenikmatan yang berlimpah sebagaimana dalam firman-Nya, inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah anugerahkan pada kaum Muhammad dan tentu saja kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa itu al-kautsar. Kenikmatan yang melimpah ruah, mulai kenikmatan di dunia yang bersifat fisik maupun yang metafisik, yang bersifat abstrak, gaib maupun yang bersifat nyata kelihatan. Kenikmatan iman, Islam, ihsan tadi adalah kenikmatan terpesan yang bersifat abstrak tetapi memaknai seluruhnya. Sampai kenikmatan nanti di hari kiamat dengan surga dan menatapnya nanti berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, syukur sekali lagi yang Allah minta dari kita. Tidak perlu kita menghitung-hitung satu sama lain. Kita hitung kenikmatan Allah ada berapa, enggak usah, kata Allah. Allah hanya minta kepada kita syukur. Bersyukur terbaik. Apa itu? Surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saat membaca surah Al-Fatihah, Pak, Bu, dan aku sekalian coba ingat, Alhamdulillah, terutama segala puji bagi Allah atas kenikmatan. Bentuknya apa? Rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali surah itu dengan basmalah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu adalah ikatan seluruh kehidupan, terikat dengan billah, bismillah, dengan nama Allah yang mana? Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang memiliki dan menguasai rahmat dalam semesta ini. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka syukur kita yang pertama adalah syukur atas rahmatnya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah atas rahmatmu Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang udah beres turun aja duluan. Lihat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin diapit itu dijepit atau ada di tengah-tengah dua ayat yang di dalamnya menegaskan Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Luar biasa bukan? Kenapa? Karena sekali lagi seluruh alam semesta adalah perwujudan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus senantiasa kita tanamkan dalam diri, dalam jiwa kita, dalam hati kita, masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya, jangan pernah sekejap pun, jangan pernah sedikit pun kita menjauhi rahmat Allah Azza wa Jalla atau merasa kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu yang segalanya. Makanya semua persoalan kata Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu wasi'at, meliputi seluruh dan segala sesuatu. Ini penting masyarakat muslimin sebagai hamba-hamba Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Hamba Ar-Rahman Ar-Rahim, ibadur Rahman. Jangan pernah sekali lagi lupa sekejap pun tentang rahmat Allah. Apapun yang terjadi pada kita, itu semua rahmat Allah SWT. Allah sedang menguji kita karena Allah begitu mencintai kita sebagaimana kemarin saya sampaikan hadits Nabi, man ahabba abadan idza ahabballahu 'abdan, apabila Allah mencintai seorang hamba, ibtalahu, maka Allah menguji. Ini yang seringkali lupa, seringkali kita tidak ingat alias tidak ingat ya kalau lupa. Kita suka ya seperti itu kehidupan kita hamba-hamba. Ya terus kita tingkatkan, ya kita berlatih. Saya termasuk sedang berlatih dan sering saya sampaikan saya ini sedang belajar beriman kembali kepada Allah SWT. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, masyaallah muslimin hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Begitulah syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita, salah satu bentuk syukur adalah bersolawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi dan bersolawat sebanyak-banyaknya. Satu saat seorang sahabat ditemui Rasulullah sedang apa? Kok aku sedang sholat malam ya Rasulullah. Terus berapa banyak kau harus bersalawat padamu? Terserah kau, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata dia, ya kata dia seperempatnya ya Rasulullah. Jadi seperempat kalau dia bangun jam 2 misalkan sampai jam 4, maka seperempatnya tidak kurang dari setengah jam dia bersalawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholatnya itu diisi dengan salawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap sebagaimana sholat yang sebagaimana 2 rakaat kita sholat seperti biasa rukun-rukunnya, tapi dilengkapi dengan sholawat. Wallahu alam, seperti itu yang saya pahami. Ya, terus kata Nabi tambahkan separuhnya ya Rasulullah. Ya, separuhnya. Tambah lagi. Ya, aku tambah lagi ya Allah 3/4. Mau nambah lagi silakan. Seluruhnya kalau gitu. Saya ingin bersalawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi sangat bahagia dan gembira dengan sahabat tersebut. Nah, itulah pentingnya saya ingatkan salawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan kita masih terkait dengan surah Maryam. Ya, ya. Ya, kita masuk pada al-fawaid al-ilmiyah wal lataif. Ya, manfaat-manfaat ilmiah. Minta air hangat ya, bagaimana para ulama menyatakan keilmiahan Al-Quranul Karim. Ya, kalau mereka begitu bangga dan merasa sombong bahwa riset mereka, penelitian mereka, ilmu mereka adalah ilmiah, ayo adu dengan Al-Quranul Karim. Mana yang jauh lebih ilmiah? Bahkan Al-Quran bisa mengontrol, mengawasi seluruh ilmu pengetahuan.
apakah ilmu itu cukup ilmiah atau tidak. Al-Quran justru yang siap untuk menjadi pedoman ilmiah suatu ilmu pengetahuan. Yang pertama terkait firman Allah Ta'ala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda." Ini adalah sebuah jawaban terhadap orang yang mengatakan Allah Jalla Jalaluhu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, binafsihi fi kulli makanin, dengan dirinya sendirilah di setiap tempat. Walau kana Jalla wa Ta'ala kadzalik, maka li hasyrihim ila jima'ah. Ya, kalau memang seperti itu, maka tidak ada makna ketika Allah mengumpulkan orang-orang muttaqin itu. Idh huwa ma'ahum haitsu yakunun, padahal dia selalu mendampingi dan menyertai mereka. Ini penting masyarakat muslimin. Tadi sudah saya katakan di awal, jangan sampai kita merasa sendirian. Tidak. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah membiarkanmu, meninggalkanmu, apalagi membenci Muhammad dan orang-orang yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar walillahi. Innallaha ma'al muhsinin. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Indahnya kebersamaan dengan Allah ini, anak santri yang saya muliakan, saya banggakan. Penting selalu diingat sesungguhnya. Ya, Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan, berbuat baik dalam kehidupan. Yang kedua, qaulullah ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Firman Allah Ta'ala yang lain ketika Allah mengatakan, dan kami giring orang-orang jahat, orang-orang berdosa itu ke jahanam dalam keadaan mereka tidak beralas kaki dan berjalan kaki. Ya, nah ini menunjukkan ya dulu ala annahum yusaquna ila nari bi ihanatin wa istighfafin. Kata wirda menunjukkan kehinaan. Allah juga menghinakan mereka dan merendahkan mereka. Ka'annahum na'am itasun, seperti digiringnya binatang ternak yang sedang kehausan menuju air. Itu yang terjadi nanti. Semoga Allah lindungi. Yang ketiga, nisbatu al-walad ila Allah masabbatun lahu tabaraka wa ta'ala. Ketika ada orang yang menisbatkan itu menghubungkan anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas itu merupakan suatu penghinaan kepada Allah. Oleh karena itu Allah menyatakan takadus samawati yatafattarna. Kemarin sudah saya sampaikan bagaimana alam pun bisa bicara. Dengan teori kuantum fisika kita bisa memahami bahwa alam ini pun ternyata bisa bergetar. Dan seluruhnya adalah getar, vibrasi seluruhnya. Siapa yang menggetar? Siapa yang menggetar? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Gambaran kecilnya adalah apabila disebut nama Allah, bergetarlah hati mereka. Bergetar pula hati seluruh alam semesta ini saat disebut Allah. Bahkan mereka bertasbih pada Allah. Dalam surat An-Nur yang sudah kita bahas. Namun kita tidak paham cara tasbih mereka. Maka hampir saja kata Allah, langit-langit pecah. Wa tanshaqqul ardu, bumi belah. Takhirul jibalu hadda, dan gunung-gunung tersungkur hancur. Wa ma dzaka illa litadammunihi syatmar rabb. Semuanya itu karena mereka menuduh Tuhan mereka yang telah menciptakan mereka. Wa tanaqqus bihi wa nisbata ma yumna kamal rububiyyatihi. Ya, mereka berani melakukan itu
Dan itu memang tidak pernah mengurangi kerububiyahan, kedudukan Allah sebagai Rabb pencipta. Nah, dalam konteks ini, ubudiyah itu masyarakat muslimin. Yang keempat, perhatikan Pak Aceh, silakan ditayangkan Pak Aceh. Yang keempat, al-ubudiyah itu ada dua jenis. Ya, perhambaan itu ada dua jenis kata para ulama. Amatan wa khosatan atau amatun wa khosatun. Ada perhambaan dan perbudakan yang umum dan ada perbudakan yang khusus. Kalau ubudiyatul amah di sini keilmiahannya, perhatikan. Keubudiyan secara umum, ya perhambaan secara umum itu adalah ubudiyatu ahli samawati wal ardi kullihim lillah. Perhambaan dan menghambanya seluruh langit, penduduk langit dan bumi seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar tidak sadar, suka tidak suka, semuanya adalah hamba Allah. Silakan buktikan dalam kehidupan. Sekali lagi, sadar tidak sadar seluruhnya hamba Allah Azza wa Jalla. Yang beriman kepada Allah, lihat, barrihim wa fajirihim, orang yang baik di antara mereka, wa fajirihim, dan orang jahat di antara mereka atau orang curang. Muminihim maupun baik yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala di antara mereka, wa kafirihim, dan orang kafirnya. Sebenarnya mereka adalah hamba Allah. Fahadhihi ubudiyatul qahri wal milki. Dan ini adalah perhambaan yang bersifat paksaan. Semua jadi paksa. Wal milki, dan kepemilikan. Sebab Allah yang memiliki mereka semua. Suka tidak suka, mengakui atau tidak mengakui, mereka semuanya adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling penting saya sampaikan. Fahadhihi ubudiyatul qahri wal milki sekalian. Perhatikan anak-anakku sekalian, pada saat ini catat itu yang baik. Ubudiyah ada dua, satu ubudiyah umum, yang kedua ubudiyah khusus. Ubudiyah umum mencakup seluruh alam semesta, seluruh penduduk langit dan bumi, seluruhnya merupakan hamba Allah. Yang baik, yang buruk, yang beriman, yang kafir. Jadi semuanya adalah hamba Allah. Kenapa? Karena mereka adalah milik Allah Azza wa Jalla. Dan itu disebut ubudiyatul qahri wal milki. Apa? Ubudiyatul qahri wal milki. Tolong ditampilkan Pak Syekh. Dan itu merupakan perhambaan yang bersifat al-qahru, paksa. Semuanya dipaksa. Wal milki, dan sekaligus dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walad. لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Ayat terakhir, in kullu, tidak ada seluruh sesuatu yang ada di langit dan bumi illa atir rahman, melainkan seluruhnya mereka itu datang kepada ar-rahman. Apalagi nanti di hari kiamat, ainal mafar, mau tempat, mau lari kemana kira-kira. Semuanya datang kepada ar-rahman, abdan, sebagai hamba. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dan aku sekalian, fa'udiyatu ta'ati wal mahabbah. Perhambaan yang didasarkan ketaatan dan cinta. Itu sekali lagi yang saya tanamkan tadi. Wattiba'il awamir, dan mengikuti perintah-perintah Allah sebagaimana firman Allah Ta'ala. Ya ibadillah khawfun alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Wahai hambaku, wahai hamba-hamba, tidak ada lagi sedikit pun rasa takut atas kalian hari ini, terutama hari kiamat. Wala antum tahzanun, dan kalian tidak perlu lagi merasa bersedih. Ini penting Bapak Ibu sekalian, kalau bicara tentang iman, apakah kita sudah sampai kepada kalimat ini atau belum? Apakah kita sudah merasa tenang dengan Allah? Kita sudah merasa tentram dengan Allah? Kita sudah nggak sedih lagi dalam hidup ketika kita merasakan bersama Allah Azza wa Jal. Ayo. Fabashshir ibad alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una al-ahsana. Siapa itu hamba-hamba Allah? Alladzina yastami'una al-qawl. Hamba-hamba Allah itu adalah
orang-orang yang selalu menyimak perkataan, fayattabi'un ahsana, lalu mereka mengikuti yang terbaik dari perkataan itu. Allah. Ibadur Rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Seperti itulah status dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang saya. Halo Pak Ajeng, masih bersama saya? Halo? Oke. Yang terakhir, firman Allah Ta'ala, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda tadi. Lamma kana minal abidi man ya'si ala sayyidihi. Ketika seorang hamba itu bermaksiat kepada tuannya, ya, ada pembantu misalkan yang tidak patuh kepada tuannya, ambar bil ityan, maka diungkapkan di sini, Allah mengungkapkan dengan kata-kata bil ityani, kedatangan. Dia maksiat, dia menentang Allah, gak mau patuh pada Allah, terus dia datang kepada Allah. Ngapain? Munqadan, dalam keadaan tunduk pada tautan, dengan penuh sukarela, au karhan, atau dia terpaksa datang. Di kulli halatin, di setiap saat, wa kulli waktu, dan setiap waktu. Abadan, sebagai hamba, ya Rabb. Maaf ya, seorang tuan punya budak, budaknya membangkang. Tiba-tiba yang membangkang ini datang ke tuannya, tuan, maafkan aku. Subhanallah. Kalau saja seorang tuan begitu menyayangi budak, mungkin tuan masih marah. Tidak dengan Allah Azza wa Jalla, masyarakat muslim. Ya, in kullu ma fis samawati wal ardi illa atir rahman, kullun, semuanya. Yang beriman, yang bertobat, yang memperbaiki diri, yang jahat. Assalamualaikum Pak Aceh. Baik, Ustaz, di pasar. Sudah selesai Pak Aceh? Halo Pak Aceh, dari saya sudah selesai. Oh, Masya Allah, barusan terputus internetnya sepertinya. Iya, betul. Tadi terputus sedikit aja. Baik. Baik, Bapak dan para santri yang berbahagia, dipersilahkan bagi Bapak Ibu atau para santri yang ingin bertanya, berkontribusi, memperkaya kajian pada kesempatan pagi hari ini. Dipersilahkan.
Kemarin rencananya akan disampaikan presentasi oleh Pak Somana, tapi sepertinya beliau belum terlihat di layar Zoom, Ustaz. Dipersilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin berkontribusi Tarik yang satu. Kalau pada tarik kesempatan satu. pagi hari ini, dipersilahkan. Di sini ada Ustadz Zaid, mungkin Brokoli. Ustadz Zaid ingin menambahkan, menguatkan, dipersilahkan Ustadz, atau yang lainnya Bapak Ibu dipersilahkan. Dari para santri mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kita kelebihan dua. Ini gue nunggu tadi. Dia makan ini ya. Itu jangan dimakan. Dia makan ini aja yang udah dikupas. Aku kenyang kan? Tadi udah. Itu mah kalau dua dibagi empat. Yang mana? Dipersilahkan, mungkin dari Pak Dr. Hendro ingin menambahkan, menguatkan, dipersilahkan. Tendanya apa saya? Undangannya titik. Oh, titik dulu. Aduh, panggil ya. Udah kita sayang. Dari Bunda Hasna, Ibu Sari, dan yang lainnya, ada yang ingin ditanyakan, mungkin dikontribusikan, dipersilahkan. Dari santri, Ustaz Fatur, ada yang ditanyakan? Pak Somana mana? Pak Somana? Somana sepertinya belum bisa bergabung, Ustaz, di layar Zoom. Iya. Sepertinya Prof. baru bergabung di layar Zoom, Prof. Guru kita sudah Baru selesai ini, presentasi. baru saya narasumber di pengajiannya guru kajian besar di rumah, jadi baru selesai, baru masuk bergabung ini. Sudah selesai materinya guru tak ya? Sudah.
Sudah, Prof. Silahkan. Oh, Sekarang giliran Prof. ya sedikit-sedikit lagi. Mungkin yang lain dulu, yang lain. Ya. Dipersilahkan mungkin dari para santri, Bapak Ibu, ada Pak Dr. Hendro, Ustaz Zaid yang ingin berkontribusi, menguatkan ataupun bertanya, kami persilahkan. Kalau nggak ada, kalau nggak ada, saya pertama mohon maaf dulu, Pak Kiai, saja saya baru bergabung. Tadi 6.30 diberikan Ya, Prof. amanah lagi. Bangga. Ya, untuk mengisi pengajiannya guru kita karena beliau ini masih sementara di Arab Saudi. Eh, dan saya sampaikan lagi satu tema, bagaimana motivasi belajar Al-Quran. Jadi selalu connect Pak Kiai dengan Al-Qudwah, insya Allah. Eh, tadi saya sampaikan karena pertemuan kami selalu kita membahas bagaimana Al-Quran itu sebagai wahyu yang diturunkan sebagai petunjuk kehidupan yang harus dipelajari, ya. Karena saya sampaikan bahwa eh, motivasi pertama ketika Al-Quran itu sebagai rukun iman, tidak ada jalan lain kecuali kita mempelajari. Karena iman itu kan tidak cukup kita hanya katakan saya beriman pada Quran. Tetapi iman yang kuat itu ketika kita ilmui apa yang kita imani, kita paham, barulah bisa terbentuk hakul yakin terhadap apa yang kita imani. Bahkan saya ulang lagi bahwa hakul yakin kita terhadap Al-Quran itu sangat menentukan nanti keimanan-keimanan kita yang lain. Hakul yakin kita terhadap keberadaan Allah itu bisa kita dapatkan ketika kita mempelajari Al-Quran. Hakul yakin kita akan adanya akhirat, adanya surga neraka tidak bisa kalau kita tidak pelajari Al-Quran. Nah, ini tadi motivasinya jadi sebagai rukun iman itu harus betul eh, betul kita pelajari itu Al-Quran. Saya ulang lagi bahwa eh, ada 3 kosakata yang terkait dengan pembelajaran, ya. eh, Ikra, kemudian tilawah, kemudian ditadaburi. Itu perintah itu tadaburi ya Al-Quran untuk mendapatkan keberkahan dan aku turunkan Al-Quran itu sebagai berkah. Tadaburilah ayatnya, tetapi tidak ada yang mampu mentadaburi kecuali hamba-hamba aku yang ulul albab. Siapa itu ulul albab? Saya kira sudah dijelaskan juga dari Al-Quran. Orang yang mampu memadukan antara zikir dan fikirnya, mengkaji ilmu Allah, dan pada akhirnya menemukan nanti bahwa apapun yang dikaji itu tidak ada yang sia-sia, mahalak tahaza batilah. Kemudian kita menyerahkan segalanya kepada Allah. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Dan menurut saya kalau ini yang digunakan sebagai dasar menata kesadaran ilmuwan dan keilmuan, ya tidak ada ilmuwan sombong. Tidak ada ilmuwan nanti yang justru jauh dari pemilik ilmunya. Ya. Tetapi kalau selama ini dikotomi bertahan dengan dikotomi, akhirnya ilmuwan itu sekuler. Nah, jadi sekali lagi penguatannya dari Al-Quran, kemudian eh, mempelajari Al-Quran itu jalur untuk kita mendapatkan hikmah kehidupan, jalur untuk mendapatkan hikmah, ya, karena Al-Quran yang dihimpun dalam bentuk kitab itu mengandung hikmah, kan? Kitabun, Al-Quran itu kitabun wal hikmah. Kitabun mengandung hikmah. Nah, disitulah inspirasinya Pak Kiai selalu saya mengatakan bahwa ketika bermohon ilmu kepada Allah, bermohon jugalah hikmah. Jadi saya tambah itu Rabbi Sidni ilman warzuqni fahman wa hikman, ya. Meskipun pemahaman itu bisa saja tersirat di situ sebenarnya hikmah. Tetapi saya coba suratkan, minta juga hikmah.
ya, dengan inspirasi yutil hikmah man yasha wa man yutal hikmah faqad utiya khairan katsira. Ya, dan saya kira tidak apa namanya, saya sudah pernah sampaikan ke guru kita Ki Haji Nasaruddin Umar. Pak Kiai, saya tambah lagi ini doa. Bahkan pembuka doanya itu saya gunakan pembuka doa malaikat. Rabbana wasita kullan syarahmatan wa ilman. Baru saya sambung Rabbi sidni ilman warzuqni fahman wa hikman. Jadi silakan anak-anakku kalau diizinkan Pak Kiai menambah itu silakan tambah itu doanya. Nah, kemudian memang Al-Quran, kita belajar Al-Quran eh, itu Dilanjut, adalah Prof. jalur kita untuk Dilanjut. jadi mempelajari Al-Quran itu adalah jalur untuk kita masuk pada golongan ahlullah, keluarga Allah. Karena ada hadis kan Pak Kiai, ya, Iya. pernah Rasulullah menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga, keluarga pada keluarga. Sahabat Wa bertanya, siapa itu khasatuhu. keluarga? Ya, Dan siapakah itu keluarga kekhususan. Allah ya Allah Rasul? khususkan. Ya, ya, khususkan. Ya. Allah menyampaikan, Rasulullah menyampaikan ahlullah, ya, dan hamba-hamba yang khusus. Ada tadi saat yang menarik Pak Kiai yang saya sampaikan, yang terkait dengan nasalah itu. Karena nasalah itu hampir semua bersandarkan kepada Allah itu menurunkan kitab, menurunkan apa namanya, menurunkan malaikat, ya. Itu tadi saya temukan 62 kali diulang. Hampir semuanya itu bersandar pada apa eh, apa namanya, af'al Allah menurunkan itu. Tetapi ada satu yang sangat menarik. Saya catat tersendiri tadi itu dan saya himbau kepada jemaahnya tadi, Nuh, eh, untuk mencatat sendiri itu di surah Al-Hadid. Di surah Al-Hadid tadi eh, yang luar biasa karena Allah menyampaikan, aku turunkan ayat kepada hambaku. Tidak disebut kepada rasul, tidak disebut kepada malaikat, dan disebut sebagai ayat. Nah, bukankah ayat itu bisa kaunia, bisa kaulia kan? Ayat bisa berarti tanda. Nah, jadi saya lihat tadi itu, wah ini posisi ayat ini mungkin bisa kita eh, apa namanya, kita bukan menganalogkan atau bukan apa, ayat yang disampaikan oleh Allah pada saat Rasulullah diperjalankan Isra Mi'raj kan? Subhanallah si asra bi abdihi, bukan dikatakan aku perjalankan Muhammad, tetapi perjalankan hamba. Nah, sama tadi, aku turunkan ayat kepada hambaku. Ya, aku turunkan ayat kepada hambaku. Jadi saya bilang, wah, ini ada peluang untuk kita diberikan tanda, diberikan sinyal, diberikan pemikiran, diberikan ini dengan kehendak Allah. Karena bisa di situ berarti ayat itu bisa berarti hikmah, bisa berarti ilham yang akan diberikan kepada hambanya. Surah Al-Hadid tadi Pak Kiai, bisa di, tadi baru saya cari kembali ini, ya. Iya, iya. Al-Hadid, Alhamdulillah. eh, ya, surah ke-57 ayat 23 kalau nggak salah. Jadi anak-anak tolong di ini karena ini ada peluangnya kita untuk mendapatkan hikmah-hikmah dari Al-Quran. Kemudian apalagi motivasinya? Motivasinya tadi ada walau alam apa hadis ini sahih. Barang siapa yang mengkaji saja satu ayat itu sebenarnya lebih mulia dari salat sunnah 100 rakaat. Ini motivasinya semua. Tetapi yang paling kuat motivasinya ini adalah rukun iman. Nggak Kalau apa-apa. dia rukun iman tidak bisa tidak kita tidak pelajari, ya. Nah, mempelajarinya ya sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin ada yang belum mahir membaca, ya, mahir bacaan. Hai para ilmuwan, tidak cukup dengan ikra, tetapi tadabbur. Karena suara yang apa yang saya suarakan, bagaimana kita menghubungkan, mengkonfirmasi kaulia dengan kaunia. Nah, kemudian motivasinya Ahlul Quran itu bukan hanya penghafal, tetapi saya kira kita ini Al-Quran itu termasuk Ahlul Quran yang meluangkan waktu untuk mengkaji, meluangkan waktu untuk memprogres, ada waktu-waktu untuk mengkaji Al-Quran, apalagi eh, melalui pesantren itu sudah terpola untuk mengkaji Al-Quran. Saya kira itu Pak Kiai, mudah-mudahan mencerahkan, memberikan motivasi lagi kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sangat-sangat, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi Sangat-sangat memotivasi dan wabarakatuh. selalu mengingatkan dan menyegarkan kami. Alhamdulillah. Amin. Jazakallah khair jaza. Wah, di mana ini? Di mana posisi Ya ini? lagi di ini.
Di Garut. Masya Allah. Ayolah, sekali-kali ke Garut ayo. Insya Allah mudah-mudahan ada waktu lagi ke ini. Makan dodol Garut. Tadi saya sampaikan. Betul. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Kiai. Jadi terlambat tadi bergabung. Ini baru keluar Tidak masalah, Prof. Semuanya dari Nuh. baik-baik aja, insya Allah. Baik, dipersilahkan dari yang lain, dari Bapak Ibu atau para santri yang ingin menanggapi ataupun bertanya kami persilahkan, masih ada waktu insya Allah. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya bisa Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan Ibu. Ya, tanya ya terserah mana yang mau jawab. Ini Ustadz tadi kan alam ini ya, kita itu sebagai hamba Allah itu bisa ada kemungkinan seperti Rasulullah gitu ya Ustadz ya. Artinya kemungkinan itu ada, kita menjadi apa wasilah atau apa. Nah, saya kan ada rumah tahfiz Ustadz di Lombok. Terus saya juga jalan sampai ke Bima. Itu kita adain juga rumah tahfiz di sana. Kalau kita lagi Ustadz, oke ya. Taraf yang kita jalan kemana aja itu oke. Tapi ada kita itu apa kayak bukan futur sih, apa agak lemah sedikit gitu Ustadz. Yang tadinya niat kita pengennya sih bikin rumah tahfiz itu sampai ke Papua sana. Cuma kadang-kadang mikir usia juga, apalagi ekonomi saat ini nggak menentu ya. Itu untuk memotivasi diri untuk menjadi wasilah seperti yang tadi Ustadz Alam katakan itu, gimana Ustadz caranya? Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Prof. Prof Mir Alam. Tadi inti pertanyaannya apa, Bu? Tolong sedikit intinya. Kebetulan tadi saya lihatnya. Apa tadi inti? Intinya motivasi diri. Oh, motivasi diri untuk belajar ya. Untuk belajar, untuk beramal soleh. Eh, Pertama, beliau punya rumah sakit, ingin sekali rumah sakit itu berkembang seberapa jauh Rumah itunya, rumah motivasi yang harus dibangun. Hah? rumah tahfiz. Rumah tahfiz, maaf. Rumah tahfiz, selamat Bu. Saya ucapkan selamat bahwa itu sudah luar biasa, sudah ada ladang amal ya. Alhamdulillah. Ya, ladang amal memang tinggal kita apa ya, modifikasi atau apa. Kita bagaimana merakit rumah tahfiz itu bukan hanya untuk menghafal, Iya. tetapi bagaimana kita memberikan juga keyakinan bahwa apa yang dihafal eh, itu adalah firman Allah yang harus diterapkan dalam kehidupan. Karena saya biasa dengar juga dari Ustaz Hadi Hidayat bahwa tantangan bagi penghafal itu sebenarnya terkadang lebih berat daripada yang tidak menghafal. Karena ketika hanya dihafal kemudian hafalan itu tidak berusaha kita bermohon kepada Allah untuk diterapkan, itu juga jadi persoalan. Itu juga jadi masalah karena kita hanya hafal kemudian kita tidak terapkan. Nah, sehingga mungkin sekali-sekali di tahfiz itu sederhana saja, misalnya ada ayat-ayat yang dibaca yang bisa diterapkan sesuai dengan tadi, sesuai dengan umur ya, sesuai dengan umur, sesuai dengan ini diajarkan langsung dicontohkan. Ini tadi
di apa namanya di pengajian di Nuh itu malah saya dapatkan etika ya, etika di dalam membaca. Kalau membaca taus itu kan sudah biasa kan, sudah biasa. Tetapi eh, ini yang terkadang tidak diperhatikan. Sementara dibaca, diperdengarkan, kita juga cerita. Padahal Allah menyampaikan ketika dibacakan, renungkanlah atau dengarkanlah apa yang dibacakan supaya kita mendapatkan rahmat. Ada jalurnya kemudian baca jangan tergesa-gesa ya. Kemudian mungkin ini bisa menjadi referensi Bunda di pengajar di tahfiz itu bahwa jangan hanya mengejar untuk bagaimana tamat dan mengapa, tetapi bagaimana dibaca secara tartil. Kemudian jangan Jemput di situ tergesa-gesa biar masuk. karena di situ itulah petunjuknya di dalam Al-Qur'an ya. Eh, untuk kita mendapatkan keteguhan, untuk mendapatkan keteguhan hati. Karena begitulah kata Al-Quran, ketika orang kafir itu bertanya, kenapa itu Al-Quran tidak diturunkan saja secara sekaligus? Kenapa itu bertahap? Kenapa diajarkan bertahap? Langsung Allah akan menjawab ya. Di surah Furqan 2532 Allah menjawab, ini saya lakukan, aku lakukan itu untuk memperteguh hati hambaku yang aku isi. Hatinya kalbunya Al-Quran. Jadi hal-hal begini mungkin bisa juga digunakan referensi untuk bagaimana pembinaan tahfiz, Bunda. Jadi sekali lagi, Bunda sudah punya ladang amal. Doakan saya juga mudah-mudahan Allah memberikan jalan untuk ada ladang-ladang amal, terutama tadi tahfiz. Karena sekali lagi bahwa eh, kata kunci untuk kita bangkit kembali, memang bagaimana Al-Quran ini dibumikan. Ya, bagaimana Al-Quran ini para ilmuwan itu ditadaburi, ya, untuk bagaimana mengembalikan ilmu yang terdikotomi untuk kita tidak mendikotomikan lagi ya antara kaula dengan kaumnya saling mengkonformasi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang hebat. Kita balik gabungkan antara hal-hal yang sifatnya tadi rasional yang dipelajari di ilmu umum, kemudian kita gabungkan hal-hal yang sifatnya apa namanya spiritual ilahiyah ya harus digabung itu harus kita keluar dari penjajahan bahwa ketika hal metafisik tergabung dengan hal fisik itu tidak berkembang. Nah itu perjuangan kita. Jadi teman-teman ya, apalagi metafisik itu harus juga menggabungkan ya apa yang dipelajari apa yang dihafal itu ya diupayakan untuk diterapkan dan bagaimana dikonfirmasikan dengan apa yang dihafal, dengan apa yang dijelaskan di hafalan itu, dengan peristiwa-peristiwa alam yang dijelaskan Al-Quran. Itulah perpaduan. Saya kira itu, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan sedikit Pak Aceng. Yang pertama, rumah tahfidz itu jauh lebih hebat dari rumah sakit. Betul nggak, Prof? Rumah tahfidz itu lebih hebat daripada rumah sakit. Masya Allah. Doakan Ya, saya juga. kenapa? Karena Allah sudah nyatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Bukan hanya obat, tetapi syifa itu kesembuhan langsung. Kalau bicara kesembuhan, jangan tanya obatnya apa. Yang penting sembuh. Itulah sekali lagi saya katakan bahwa rumah tahfidz Ibu Ana luar biasa mengembangkan rumah tahfidz terus. Saya minta Bu Ana jangan berpikir apa itu, jangan berpikir ada orang atau tidak ada orang, dicegah atau tidak dicegah, jalan terus. Ya, sebab ini rumah Allah, rumah tahfidz. Hanya saya tekankan bersama dengan Prof Mir bahwa tahfidz tidak cukup atau tahfidz itu diartikan dengan istilahnya itu penjagaan. Jadi menjaga Quran dengan kata-katanya, menjaga Quran dengan maknanya, menjaga Quran yang biasa kita kenal dengan tadabur. Nah itu semuanya bagian daripada at-tahfidz. Ya, karena menghafal Quran itu bukan hanya dalam pengertian remembering atau memorizing, menghafal kata-katanya. Tapi yang terpenting itu betul-betul menjaga pemahamannya, menjaga pemikirannya, menjaga interaksi kita dengan Quran, menjaga hubungan kita dengan Quran, upayakan ya.
minimal ya kata Rasulullah SAW minimal 1 bulan sekali kita hatam ya. Syukur-syukur setiap pekan sekali kita bisa hatam ya. Ya tapi paling cepat 3 hari sekali lah, itu paling cepat ya. Mungkin orang-orang tertentu yang bisa. Nah ini bagian daripada tahfidz semuanya, menghafal Al-Quranul Karim. Ya, oleh karena itu sekali lagi sepanjang meniatkan ini lillah karena Allah Azza wa Jal, maka Allah yang akan maka Allah yang akan memberikan segalanya dan Allah yang akan mengatasi segalanya. Ya, sekali lagi sepanjang saya sering mendapatkan ungkapan seperti ini dari para ulama, kalau sudah untuk Al-Quran, maka jangan berpikir dan jangan bicara tentang apa, kenapa, bagaimana, dan lain sebagainya. Karena di situ ada Allah yang telah menjamin segalanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang turunkan Quran. Saat Quran ada di benak pikiran kita, di otak kita, di hati kita, di rumah kita. Ya, atau di pesantren kita. Dimanapun ketika Quran ada, wa inna lahu lahafidhun, maka Allah lah yang pasti menjaganya. Begitu Prof ya. Bu Ana, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira Ustadz. Alhamdulillah saya sampai tersentuh sekali ya bahwa ketika kita menjaga Al-Quran, Allah yang akan menjaga kita. Jazakallah Ustadz. Assalamualaikum. Pak Kiai, masih ada sedikit tadi yang terlupakan yang terkait motivasi ya. Ya, mangga Prof. Ya, tadi saya ini sudah buka di surah ini, surah Al-Hadid 579 yang tadi aku turunkan ayat kepada hambaku ya. Nah, ini peluang kita untuk mendapatkan hikmah ya, mendapatkan sinyal, mendapatkan tanda, boleh langsung diberikan kepada hambanya karena kita semua ini adalah hamba Allah. Kemudian ada satu di surah Al-Fatir 35-32. Nah, ini jadi berpeluang kita ya. Al-Fatir 35-32 bahwa Allah menyampaikan, aku wariskan kitab ini kepada orang-orang yang kami pilih. Ya, orang-orang yang kami pilih. Tetapi di antara hamba-hamba itu ada yang mensolimi diri. Ya, ya. Faminhum zalimum binafsi. Jadi ada yang mensolimi diri. Kemudian rupanya ada kelompok kedua Pak Kiai ini. Pertengahan. Saya biasa katakan inilah mungkin yang memilih-milih ayat. Kalau ayat itu bisa menghadirkan, memunculkan image seorang calon pemimpin untuk dia didukung, dia gunakan ayat itu untuk kampanye. Itu mungkin memilih-milih ya. Ya, eh, tetapi kita bermohon untuk masuk pada kelompok ketiga kan, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Kita lebih dahulu berbuat kebaikan, menggunakan, memanfaatkan ayat untuk digunakan sebagai panduan berpikir, ya. Kita bermohon kepada Allah untuk menjadikan ayat itu yang menata hidup kita. Uh, jadi kita bermohon untuk dapat masuk pada kelompok ketiga karena Al-Quran adalah warisan, diwariskan kepada Rasulullah, kemudian ditinggalkan kepada kita semua ini, dan rupanya eh, ada 3 golongan. Ada yang mensalimi dirinya dengan Al-Quran, kemudian ada mungkin pertengahan itulah yang memilih-milih kalau menguntungkan, ya menguntungkan mungkin dipilih ayat itu, tetapi kalau ayat itu tidak menguntungkan dirinya atau kelompoknya, mungkin ayat itu dihindari, ya. Tetapi kita masuk pada bermohon pada kelompok yang ketiga, sabiqum bil khairati biiznillah. Saya kira itu mungkin jadi ini motivasi lagi. Jadi tadi ada surah Baik Al-Fatih. Prof, Kemudian luar ini biasa. saya kira itu Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi dari ayat yang tadi surah Fatir itu jelas luar biasa banget ya. Bahwa orang yang memegang Al-Quranul Karim itu, pertama itu warisan dari Allah. Ya, kenapa Allah menggunakan kata warisan?
Seakan-akan itu merupakan suka tidak suka kamu. Pokoknya ini warisan dari aku kasih. Subhanallah, Prof. Ya, yang kedua, yang diwarisi itu adalah orang yang Allah pilih. Ya. Ya, istofaina, kami pilih. Jadi siapapun Bapak Ibu sekalian, tadi Bu Ana membuka rumah Quran, pasti itu bagian dari pilihan Allah. Berbahagia, ya Bu Ana. Ya, itu sekali lagi pilihan Allah. Nah, selanjutnya terserah manusianya sendiri. Ya, kita mau zolim, tapi masih. Ini perhatikan. Orang zalim itu pun sepanjang dia berpegang dengan Quran masih menjadi pilihan Allah. Gitu. Perhatikan, Prof. Orang zalim sekalipun selama dia berpegang dengan Quran dan mau mewarisi Quran, itu bagian dari yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang muktasid. Orang muktasid tadi orang yang pas-pasan. Istilah muktasid itu diadopsi jadi iktisad, namanya ekonomi. Hemat, Prof. Yang dikerjakan yang wajib-wajib aja. Yang ditinggalkan yang haram-haram saja gitu. Itu namanya orang hemat. Tapi ada yang ketiga tentu, begitulah tahapan manusia. Kalau bahasa teori ini, Prof, teori kecerdasan adversity. Ya, kecerdasan adversity itu ada tipe yang namanya quitter. Quitter itu udah dah, saya nggak mau naik gunung, aku di sini saja. Ya, terus ada orang yang mau berusaha sedikit. Ini orang yang muktasid tadi, dia masih berusaha sedikit naik gunung, tapi begitu ketemu dengan tempat untuk camping, terus dia camping gelar di situ, kata dia, aku sudah sampai sini, sudah cukup. Itu namanya orang pas-pasan, yang disebut camper, tukang camping. Dan yang terakhir tentu climber. Nah itu yang sabiqum bil khairat. Sabiqum bil khairat yang selalu mengejar. Kalau belum sampai puncak, dia terus mendaki dan mendaki. Itulah yang terbaik. Dalam teori kecerdasan ada 3 tahap. Sekali lagi. Ada 3 jenis orang. Quitter, yang kedua camper, yang ketiga climber. Seorang pendaki yang selalu mendaki sampai menuju puncak. Sebelum sampai puncak dia terus akan mendaki dan mendaki. Begitulah sikap kita terhadap Al-Quran. Ada yang orang cuma diam saja dengan Quran, ya sudahlah, dengan membaca aja udah cukup. Terus yang kedua, masih ada yang mau baca kemudian diartikan, udah cukup. Tapi ada yang nggak bisa. Kayak Prof Mir ini, orang yang nggak bisa diam, harus terus menggali dan menggali. Ya mudah-mudahan Prof kita semuanya yang ada di majelis ini termasuk climber atau sabiqum bil khairat. Amin ya rabbal alamin. Kasih Pak Kiai. Baik, jazakallahu khairan. Masih ada dari Bapak Ibu yang ingin berkontribusi? Jam 7:29 waktu Indonesia bagian Barat. Dicukupkan saja Pak. Baik, Ustaz. Baik, kalau begitu jam 7:30 waktu Indonesia bagian Barat, mungkin kita cukupkan kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan sebagaimana biasa, sebelum kita akhiri, mari kita baca terlebih dahulu surah Al-Asr bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan kita baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Amin. Wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak. Amin. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana. Waj'alhu al-waritha minna واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا Amin. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمسلمين المستضعفين في فلسطين وخاصة في غزة وفي كل مكان وزمان يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Jazakumullah khairan kepada guru kita, kepada narasumber, kontributor, dan juga hadirin yang telah berkesempatan hadir pada kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah keberkahannya, dijaga kesehatannya, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Naktafi bihadzal qadar wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima banyak Pak Kiai, Ustaz Aceh, makasih. Sama-sama Prof. Saya juga pamit kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih semuanya. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup semuanya.